Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Armian Nasri bisa kembali lagi hadir pastinya juga di salah satu program unggulan dari UB On TV yang menjadi favorit dari pemirsa semuanya, yaitu UB Talk Show. Nah, seperti biasa di setiap episodenya kita bakal mengangkat atau juga membahas tema-tema yang menarik yang pastinya juga menjadi pengetahuan baru buat pemirsa di rumah atau juga mungkin yang udah tahu bakal lebih banyak lagi mendapatkan pengetahuan gitu. Nah, pastinya juga bersama narasumber yang ahli di bidangnya atau juga yang terkait itu dalam bagian dari job desk-nya atau juga bagian dari profesinya juga gitu, nggak jauh-jauh dari tema kita. Nah, spesial sekali untuk hari ini, sudah kedatangan dua tamu saya atau juga bintang tamu kita untuk hari ini. Yang pertama ada Bapak Ashadi Akbar SSN. Nah, itu beliau yang merupakan seorang pengamat kesenian dan pastinya juga khususnya dalam bidang dramatisasi puisi. Nah, di sampingnya di tengah-tengah kita nih sudah ada Bapak Darmen. Ini merupakan salah satu bisa dibilang seniman senior ya di Aceh yang pastinya juga pelatih juga, pelaku juga yang pastinya juga khusus di bidang kesenian dramatisasi puisi. Nah, dan pastinya untuk tema kita edisi kali ini yaitu dramatisasi puisi sebagai salah satu media pertunjukan karya sastra. Nah, sangat menarik sekali. Nah, langsung aja pemirsa saya memperkenalkan sama pemirsa di rumah ya, dua narasumber kita supaya juga lebih mengenal gitu ya sosok kedua beliau ini. Langsung aja nih mungkin dari Pak Ashadi dulu nih, langsung aja Pak. Ya, oke. Nama saya Ashadi Akbar. Dulu saya itu tamatan di Si Padang Panjang, dulu masih STC namanya. Jadi waktu itu pertama kali ke Banda Aceh ini kita mengenalkan bentuk-bentuk baru dalam berkesenian. Pertama kita bergerak di bidang teater. Teater pertama ya. Kemudian saya lebih ke jurusan saya di penulisan sebenarnya. Tapi kemudian saya tinggalkan itu, kita bicara di sini kita lebih bicara tentang penggarapan dramatic action. Jadi teater sendiri kita ganti dia, maksudnya kita tidak lagi bicara teater konseptual seperti yang ada naskahnya, ada ininya. Kita lebih ke konsep peristiwa. Jadi konsep peristiwa kita angkat menjadi alur dramatik dan pernah kita pentaskan juga beberapa kali. Waktu itu Pak Darmen ini yang jadi sutradaranya. Dan kemudian kita tertarik juga sama hal lain, salah satunya puisi dan dramatisasi puisi. Gitu. Jadi saya sekarang ini di Dinas Kebudayaan, jadi Dinas Kebudayaan Pariwisata. Itu aja mungkin mengenai saya, profil saya sedikit sekali. Oke, nanti kita bakal kupas lagi ya. Nah, terus langsung aja nih buat sama Bang Darmen, memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Darmen. Sebenarnya sama ya, basically latar belakang kita sama. Kita satu SMA sampai kuliah sama-sama di Padang Panjang, cuman kebetulan beliau selesai, saya enggak. Kemudian kembali ke Banda Aceh, kita mencoba untuk memberikan sebuah tawaran baru bagaimana cara berkesenian. Awalnya kita mencoba dari mulai seni teater ya pada masa itu. Kemudian sesuai dengan perkembangannya, melihat puisi juga semakin bagus di Banda Aceh, istilahnya semakin baik untuk proses penciptaan dan kreativitas kawan-kawan dalam itu, maka kita coba untuk lebih memahami bagian itu. Jadi kita mencoba untuk bergelut di dalam dunia puisi. Akhirnya pernah juga sih saya ngajar di beberapa daerah, di beberapa sekolah di Banda Aceh khususnya, dan alhamdulillah kita pernah ke nasional untuk bidang puisi. Nah pastinya juga di bawah arahan beliau ya, itu pastinya juga mungkin dari bimbingannya juga banyak sekali prestasi nanti juga sudah ke taraf nasional ya. Nah bahkan juga di luar negeri gitu atau juga di internasional. Nah jadi mungkin dengan tema kita di hari ini itu dramatisasi puisi sebagai salah satu media pertunjukan karya sastra. Nah mungkin buat pemirsa di rumah mungkin udah pasti sudah terbayang gitu ya, namanya sudah dramatisasi atau juga mungkin bahasanya puisikalisasi kalau nggak salah ya. Nah itu mungkin dari sekolah, bahkan juga di perguruan tinggi. Nah sebenarnya kalau bukan definisi ya, mungkin secara literally dari dramatisasi puisi ini dari para ahlinya itu sebenarnya apa sih gitu ya, mungkin yang mudah dipahami sama pemirsa di rumah gitu. Nah, jadi gini, sebelumnya kita kan memahami dulu puisi ini. Iya, puisi. Jadi puisi itu sebenarnya kumpulan-kumpulan majas di awalnya, majas metafora-metafora dulu dari Aristotelian dalam Poetika. Kemudian lalu itu puisi apa gitu? Ternyata puisi adalah ungkapan subjektif seorang pengarang tentang keindahan, estetika. Estetika ini sifatnya subjektif. Kemudian bagaimana dia ketika dibacakan dia menjadi milik keseluruhan, menjadi objektif.
Artinya itu salah satu media. Kadang-kadang agak susah nih menerjemahkan ide atau pikiran kita tuh ke audiens. Audiens ya benar. Nah, kadang-kadang untuk saat itu kita mengembangkannya melalui item-item atau alur yang disebut dramatik, sehingga kita dimunculkan di situ konflik, klimaks, dan sampai konklusi. Maka kemudian dia menjadi satu alur yang lebih mudah dinikmati, tapi melibatkan empasis yang mendramatisasi. Artinya di sini karya sastra disadur ke dalam bentuk seni pertunjukan, dia sudah miliknya sutradara. Jadi ini subjektifnya penulis puisi atau ide menjadi subjektifnya sutradara, seperti itu. Maka disebutnya menjadi dramatisasi puisi. Kemarin juga kalau nggak salah di acara pelatihan guru itu ada ditampilkan dance poetica. Nah, ini hal yang baru juga saya lihat. Kenapa? Karena yang pernah kita dengar itu dramatisasi puisi, musikalisasi puisi. Dramatisasi itu kalau bahasanya itu sebenarnya dramatisasi, pengedramaan gitu. Sementara drama kan dia punya alur pendahuluan, punya alur linear seperti yang disebutkan Aristoteles, seperti itu. Punya alur sendiri. Nah, ini kan menjadi media baru sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya dramatisasi puisi. Oke. Nah, terus kalau misalnya mungkin sama Bang Darmen ya. Nah, jadi kalau misalnya dramatisasi puisi ini sendiri, nah itu sebenarnya ada nggak sih mungkin bisa dibilang bukan turunan ya? Apa sih yang menjadi bagian-bagiannya gitu? Misalnya seperti mungkin teater ya. Teater kan ada monolognya gitu, ada ada teaternya secara bersama atau segala macam gitu. Nah, terus kalau misalnya untuk dramatisasi puisi ini sendiri, dia berdiri sendiri atau gimana sih dalam pelaksanaannya, ada aplikasinya mungkin dalam pertunjukan gitu. Saya pikir dia berdiri sendiri ya. Ya pastinya ya. Karena dia kan berangkat dari puisi, jadi membuat sebuah garapan dramatisasi puisi yang paling penting kan kita harus pahami dulu puisinya seperti apa. Kita pahami pemaknaannya, interpretasinya, kemudian yang paling penting juga adalah kita memahami konsep pemangkungan, karena di situ ada unsur drama. Bagaimana memahami plot, alur, ceritanya segala macam. Setelah selesai kita memahami itu semua, baru bisa kita membuat istilahnya mengangkat puisi itu menjadi dramatisasi puisi. Seperti itu. Kalau kita misalnya tidak bisa mengejawantahkan puisi itu seperti apa dan tidak mengerti bagaimana konsep pemangkungan, saya pikir nggak bisa. Nggak bisa juga ya. Nah, berarti kalau misalnya untuk pagelaran dari dramatisasi puisi ini sendiri itu biasanya mungkin ini pemahaman saya mungkin sebagai yang orang awam gitu. Nah, itu sendiri atau juga itu bisa dihadirkan melalui adegan-adegan drama dari para aktor-aktor yang lainnya, atau juga biasanya seperti apa sih kalau misalnya untuk dramatisasi puisi ini sendiri? Begini, kalau di bedanya teater dengan drama dengan puisi. Kalau di teater kan kita memang wajib terikat dengan kausalitas nih, sebab akibat. Ada aktor A, ada aktor B, ada protagonis, antagonis. Nah, di puisi tidak sekaku itu. Kalau puisi kita jadikan drama, kita cukup mengambil benang merahnya itu peristiwa dan suasana. Jadi peristiwa dan suasana kita sublim, apakah nanti sutradara ingin menghadirkan tokoh A, tokoh B, yang penting dia benang merahnya itu ditarik dari suasana yang ada, suasana atau nilai apa yang kandungan puisi itu sendiri. Karena puisi tidak lain sebenarnya, apapun media yang disampaikan puisi, yang dikedepankan itu adalah perasaan, rasa sebenarnya. Rasa. Jadi karena di kaum masa dulu itu kayaknya estetika itu sifatnya universal. Dia bisa dirasakan keseluruhan, secara menyeluruh, bahwa itu sama, walaupun kita istilahnya ada kesamaan antara orang teraniaya disiksa dengan benda keras, sama dengan orang yang teraniaya hanya karena terus-terusan dimaki, diintimidasi. Itu punya nilai yang sama sebenarnya. Nah, begitu juga keindahan. Makanya ketika kita bicara puisi, kita tidak bicara struktur plot naskah secara lengkap. Bahwa ada tokoh A, tokoh B. Dia lebih kepada nuansa sebenarnya, suasana. Nanti kita hanya mewakili metafora-metafora itu aja, seperti itu, majas-majas. Nah, itu juga cukup jelas gitu ya, itu bagaimana perbedaannya dan memahami dari dramatisasi puisi ini sendiri. Nah, mungkin di sesi ini satu pertanyaan lagi nih, mungkin untuk Pak Asadi bisa atau Pak Darmen juga bisa. Nah, sebenarnya kalau bisa kita melihat eksistensi dari dramatisasi puisi ini ya, mungkin setahu saya ya, mungkin
masih ada gitu pasti pada pelajaran-pelajaran kesenian ya, itu di sekolah-sekolah atau juga mungkin kalau di di tingkat institusi perguruan tinggi atau juga pendidikan tinggi ya pasti juga ada jurusan keseniannya ya. Nah jadi mungkin sedikit informasi buat para pemirsa ini perkembangan dari eksistensi dramatisasi puisi ini untuk sekarang ini gitu di semua bukan di semua tempat ya, di semua bidang gitu. Di sekolah atau juga mungkin di luar tuh seperti apa sih sekarang gitu. Kalau di luar Aceh, iya benar. dramatisasi puisi ini sudah sudah ngetren sebenarnya. Di mana-mana orang udah mengambil media-media baru untuk jenis kesenian. Karena kita bicara media ini sebenarnya tergantung pasar. Nggak ada orang jualan sesuatu tanpa ada peminat kan seperti itu. Nah Aceh baru bergerak ke arah situ sebenarnya. Padahal kita di Aceh ini puisi banyak sekali. Nah, puisi itu bukan hal baru dan luar biasa banyak. Kita bisa disebutkan satu-satu. Ini Pak Darmin lebih hafal lah nama-nama para penyair, pembuat puisi. Nah sekarang tinggal meng-create ini menjadi media baru yang kemudian menjadi alternatif pengembangan industrinya seni. Saya pikir cukup dominan, tapi di Aceh sendiri ini baru digagas. Kan di Dinas Pendidikan itu ada yang namanya Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Dan itu yang ada cuma pembacaan puisi, dramatisasi belum. Musikalisasi udah ada. Musikalisasi itu lebih di Balai Bahasa kalau nggak salah. Itu rutin dia laksanakan. Tapi dramatisasi belum. Karena dramatisasi saya pikir itu lebih cerdas. Kita memahami dramatisasi kan melalui via negatifanya semiotika negativa. Roland Barthes lah salah satunya. Iya, benar sekali. Oke, nah pemirsa kita break sebentar di sesi pertama, nanti kita juga akan kembali lagi di sesi selanjutnya. Nanti banyak pertanyaan-pertanyaan yang bakal kita tanyakan ya. Nah, salah satunya mungkin yang termuncul nih dari penjelasan dari Ashadi dan juga Pak Darmin tadi, itu bagaimana sih mungkin bentuk-bentuk baru gitu ya, yang kemasan baru, yang pastinya juga untuk dramatisasi puisi supaya juga lebih mengikuti era globalisasi sekarang, yang pasti juga tidak meninggalkan nilai-nilai dari dramatisasi puisi itu sendiri gitu. Nah seperti apa aja kemana tetap di UB Talk Show bersama kita bertiga. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.